Halo semua, hari ini kita mau membicarakan tentang manusia ke bulan. Tanggal 20 Juli tahun 1969, kapten dari kapal Apollo 11, Neil Armstrong, keluar dari pesawat luar angkasanya dan menempatkan kakinya di bulan, membuatnya menjadi manusia pertama yang berhasil datang ke bulan. Banyak orang yang mengatakan hal tersebut adalah hoaks. Hari ini kita akan melihat apakah hal tersebut adalah benar atau hoaks. Kira-kira 40 tahun lebih sudah berlalu. Dengan keahlian teknologi sekarang, mau sekali lagi pergi ke bulan juga bukanlah masalah. Soalnya dari waktu yang lebih dulu saja sudah berhasil pergi ke bulan. Tetapi anehnya, 40 tahun ini tidak ada manusia lagi yang pergi ke bulan. Jadi, banyak orang yang curiga bahwa Amerika berbohong telah berhasil pergi ke bulan. Pada waktu itu, Amerika dan Uni Soviet sedang bersaing siapa yang akan pergi ke bulan lebih dahulu. Jadi, pada waktu menegangkan seperti itu, siapapun yang berbohong, ya mungkin saja. Tetapi bila benar Amerika berbohong, Amerika benar-benar membuat kebohongan yang besar karena membohongi seluruh dunia atau bisa dibilang seluruh manusia. Pada waktu Amerika ke bulan, mereka melakukan live dari TV di seluruh dunia. Bahkan di Amerika saja ratingnya mencapai 94%. Bisa dibilang siapa saja yang memiliki TV pasti menontonnya. Tetapi pada saat proses ke bulan ini, muncul hal-hal aneh seperti pada saat waktu live sinyalnya putus selama 2 menit. Sinyal yang putus selama 2 menit ini jadilah bahan pembicaraan orang-orang dan membuat orang curiga apa yang terjadi pada 2 menit tersebut. Sebenarnya, pada tahun 1974, sudah ada orang yang curiga kalau misi ke bulan ini adalah hoaks. Pada waktu itu, ada satu buku yang terkenal. Judulnya We Never Went to the Moon. Atau artinya, kami tidak pernah pergi ke bulan. Orang-orang yang sudah pernah membaca buku ini semakin yakin kalau misi ke bulan tersebut adalah hoaks. Juga ada yang bilang seluruh proses perjalanan ke bulan ini sudah direkam terlebih dahulu dari jauh-jauh hari. Dan pada waktu hari hanya baru ditampilkan ke dunia. Pada waktu itu, juga ada satu direktor yang terkenal namanya Stanley Kubrick. Dan pada tahun 1978, ada satu film dengan judul Capricorn One. Film ini berceritakan tentang misi manusia pergi ke planet Mars tetapi gagal. Jadi, manusia membuat rekaman palsu yang membuat mereka seolah-olah berhasil pergi ke planet Mars. Sebenarnya, film ini juga sudah sangat jelas adalah sarkasme tentang Amerika yang berhasil ke bulan tersebut. Orang yang pernah melihat film ini juga jelas akan semakin percaya kalau misi Amerika berhasil ke bulan tersebut adalah hoaks. Tetapi sekarang yang kita katakan semua cuma tebak-tebak saja. Apakah ada bukti yang nyata? Orang-orang yang curiga hal ini adalah hoaks sebenarnya sudah mencari-cari bukti yang nyata. Pada saat datang ke bulan, ada dipasang bendera Amerika di permukaan bulan. Bendera tersebut bisa dilihat berkibar-kibar. Tetapi ada yang bilang tidak mungkin berkibar karena di bulan itu tidak ada udara, jadi tidak akan ada angin dan tidak akan mungkin membuat bendera berkibar-kibar. Masalah ini NASA sendiri pun ada menjelaskannya. NASA bilang, benar, di bulan tidak ada udara atau angin. Tetapi bendera itu dipasang di tongkat yang panjang dan untuk menancapkan di bulan, tongkat tersebut harus ditusuk ke dalam tanah dan diputar-putar lagi agar bisa masuk semakin dalam. Sehingga perbuatan ini membuat bendera bergerak dan terlihat seperti sedang berkibar. Apalagi di bulan tidak ada udara atau angin. Sehingga bendera yang bergerak tersebut akan terus bergerak lama karena tidak ada angin yang menghambat gerakannya. Sehingga terlihat bendera tersebut berkibar-kibar. Seharusnya kalau di bulan ambil foto, hanya akan ada satu cahaya dari matahari saja. Tetapi dari foto itu bisa dilihat bayangannya ada sedikit buram
Dan dari tampilan helm astronot tersebut juga terlihat pantulan dari cahaya lain, sehingga terlihat sedang berada di dalam studio. NASA pun bilang, benar, cahaya hanya satu dari matahari saja. Tetapi, di sekitar para astronot juga ada banyak-banyak alat lainnya. Sedangkan di baju astronot dan pesawat angkasa juga ada lampunya sendiri yang bisa menyala juga. Jadi, cahaya mendapat pantulan sehingga terlihat cahaya adalah hal yang sangat wajar. Di bulan, tidak ada udara, sehingga tidak akan ada awan juga, dan seharusnya dapat melihat bintang dengan secara jelas. Tetapi, karena cahaya yang terlalu terang, sehingga tidak dapat terlihat bintang. Sama seperti kita di pagi hari tidak dapat melihat bintang dan hanya dapat melihat bintang di malam saja. Memang benar pada saat mereka sampai ke bulan adalah di waktu siang hari. Mereka mempunyai misi untuk membawa balik batu dari bulan ke bumi. NASA lalu juga melakukan analisis pada batu tersebut dan memberitahukan hasil analisis tersebut ke seluruh dunia. NASA bilang batu dari bulan tersebut sama dengan batu yang ada di bumi. Sehingga orang-orang pun kembali menyerang NASA bahwa misi ke bulan tersebut adalah hoax. NASA pun kembali menjelaskan, batu di bulan memang sama dengan batu yang ada di bumi, dan kami juga tidak dapat melakukan tindakan apapun. Ada satu batu yang diperhatikan ada huruf C di atasnya. Tetapi kali ini ada orang-orang yang membantu NASA berbicara. Mungkin saja batu tersebut memang ada muncul seperti huruf C. Hal itu sangatlah mungkin. Di atas batu ada yang samar-samar tulisan C atau mirip dengan huruf C juga sangatlah mungkin. Banyaknya orang yang mencurigai NASA, NASA pun mengatakan punya bukti yang sangat kuat, yaitu di bulan ada alat pemantul yang dipasang oleh NASA. Alat tersebut untuk menghitung seberapa jauh jarak dari bulan ke bumi. Jadi, dari bumi pakai cahaya ditembakkan ke bulan, dan cahaya tersebut akan dipantulkan ke bumi, dan bisa dihitung seberapa jauh jaraknya. NASA mengatakan banyak alat-alat mereka yang ditinggal di bulan. Orang-orang juga mengatakan hal tersebut tidaklah baik, karena termasuk dalam membuang sampah sembarangan. Jadi, untuk masalah ini, akan terus berdebat dan tidak akan selesai. Sebenarnya, manusia ke bulan bukan hanya satu kali saja. Total manusia ke bulan adalah 6 kali. Dan semuanya ada turun dari pesawat dan menginjakan kakinya di bulan. Hanya saja kita lebih mengingat manusia ke bulan untuk yang pertama kalinya saja. Sehingga kita mengira kita hanya pernah ke bulan satu kali saja. Apollo dari Amerika ini punya 7 misi untuk pergi ke bulan. Ada satu yang gagal dan ke-6 lainnya berhasil, yaitu Apollo 11, 12, 14, 15, 16, dan 17. Apollo 13 baru terbang 2 hari, namun tabung gas meledak sehingga membuat 3 pilot yang ada di pesawat tersebut segera mematikan beberapa alat, dan dengan sedikit oksigen dan energi listrik berhasil kembali ke bumi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 6 pesawat yang berhasil. Berhasil sampai mana? Yaitu yang pertama saja hanya menginjakkan kakinya dan memasang bendera. Tetapi yang lainnya berhasil sampai bisa mengendarakan mobil khusus dan menjalankannya sampai 10 km lebih. Mereka juga mengambil banyak batu dari bulan untuk dibawa balik ke bumi. Sebenarnya, yang berencana ke bulan itu ada dari banyak negara, tapi waktu itu hanya Amerika saja yang berhasil. Demi membuktikan manusia pernah pergi ke bulan, NASA memasang satelit yang berputar di bulan. Satelit ini pada tahun 2011 dengan jarak yang rendah banyak memfoto permukaan bulan. Dari foto tersebut, bisa terlihat jelas bekas dari roda mobil khusus yang dijalankan di bulan, dan juga bisa dilihat jejak kaki dan bendera yang dipasang tersebut. Mengapa sudah lewat bertahun-tahun jejak tersebut masih ada? Karena di bulan tidak ada udara dan angin, sehingga jejak tersebut tidak terhapus oleh angin atau debu. Pada saat itu, sinyal live dari bulan dikirim ke Australia terlebih dahulu, lalu dari Australia
dikirim ke Amerika. Barulah dari Amerika mengirim sinyal ke seluruh dunia. Di seluruh dunia juga banyak orang yang mencoba untuk diam-diam menyambung ke sinyal ini. Dan lalu ada orang yang berhasil menemukan sinyal yang tidak disambung ke televisi tersebut. Dan mendengar Neil Armstrong mengatakan, Apakah itu? Ada pesawat luar angkasa lain di dekat pintu gunung berapi. Seakan-akan mereka sedang melihat kita, dan bentuk pesawatnya bulat. Orang yang bertugas untuk mengurus sinyal pada waktu itu, Maurice Chatelain, juga mengatakan pada waktu itu Neil Armstrong secara tidak sengaja menyambungkan sinyalnya ke sinyal pengobatan. Sinyal pengobatan ini biasanya disambungkan agar astronot dan dokter yang berada di bumi bisa saling berkomunikasi. Selain Neil Armstrong, orang kedua yang meletakkan kakinya di bulan adalah Buzz Aldrin. Buzz Aldrin juga mengatakan bahwa pada saat Apollo 11 terbang ke bulan, mereka melihat ada dua pesawat yang tidak teridentifikasi atau biasa disebut UFO. Buzz Aldrin ini adalah pilot yang mengendarai pesawat luar angkasa. Pertama kali dia melihat UFO tersebut mengikuti di belakang pesawat luar angkasa mereka. Lalu dia juga langsung menghubungi ke bumi dan mengatakan, di belakang kita ada benda yang mengikuti. Orang di bumi bertanya balik, apakah mungkin itu adalah bekas roket pembantu yang diputus 2 hari lalu? Dia pun berpikir sebentar dan mengatakan roket pembantu yang diputus tersebut bisa kita deteksi berada di mana sekarang. Dan setelah dia mengatakan hal tersebut, UFO yang mengikuti mereka langsung menghilang. Kedua kalinya mereka melihat ada 3 astronot yang melihat secara bersamaan. Ada cahaya putih yang terus mengikuti mereka. Apollo 11 bukan mendarat di tempat yang mereka tentukan pada saat di bumi. Mereka mendarat sedikit jauh dari target tempat mereka ingin mendarat, sehingga orang-orang pun berpendapat karena mereka melihat UFO dan mencoba mengikutinya sehingga pesawat miring dari jalur terbang yang sudah ditentukan. Pendapat kedua adalah orang-orang berpendapat karena target yang seharusnya mereka mendarat, terdapat benda yang tidak dikenal sehingga tidak mendarat di target tersebut dan membuat mereka harus mendarat di tempat lainnya. Perubahan ini membuat mereka menggunakan lebih banyak bahan bakar yang hampir membuat mereka tidak dapat balik ke bumi. Sebelum mereka berangkat ke bulan, NASA ada mengirim 5 alat terbang terlebih dahulu ke bulan dan terus berputar untuk mengambil foto permukaan bulan dan mencari tempat untuk mendarat, sehingga terfoto permukaan yang berada di balik bulan. Foto-foto tersebut sangatlah rahasia sehingga sebelum foto tersebut diberikan ke NASA, foto tersebut diterima lebih dahulu oleh lab rahasia yang terdapat di kantor organisasi perlindungan milik Amerika. Ada seorang yang bernama Carl Wolf yang kebetulan pada waktu itu bertugas sebagai penjaga mesin sehingga dia memiliki kesempatan untuk masuk ke lab rahasia tersebut. Dan akhirnya dia mengatakan dia melihat beberapa foto yang membuat dia tidak akan lupa seumur hidupnya. Dia mengatakan banyak foto di bagian belakang bulan terlihat banyak bangunan, seperti ada tower dan bangunan-bangunan tinggi lainnya. Setelah dia mengatakan hal tersebut, banyak orang yang tidak percaya perkataannya. Tetapi, ada satu hal yang membuat perkataan dia menjadi lebih dipercaya. Pada waktu Amerika dan Uni Soviet sedang berlomba melihat siapa yang memiliki senjata yang lebih kuat, mereka mencari orang-orang yang mempunyai kekuatan super. Alasan mereka mencari orang-orang yang mempunyai kekuatan super, pertama adalah sebagai bahan penelitian, pelatihan, dan juga agar bisa membantu mereka menggunakan kekuatan supernya. Ada satu orang yang lebih dikenal, namanya Ingo Swann, dan dia termasuk orang pemilik kekuatan super yang paling dikenal di bumi. Kekuatan super dia juga diakui oleh pihak CIA Amerika. Kekuatan super dia adalah bisa melihat benda dari jarak sangat jauh. Lalu, organisasi perlindungan milik Amerika ini memanggil Ingo Swann dan menyuruh dia untuk melihat langsung ke permukaan bulan menggunakan kekuatan supernya. Dia pun melihat bangunan-bangunan yang dikatakan oleh penjaga mesin tersebut. Namun, pada saat penglihatan sedang berlangsung,
Dia mengatakan dari dalam bangunan-bangunan tersebut ada benda dari dalam bangunan yang melihat dia bahwa dia sedang melihat ke bulan. Pihak organisasi pun langsung memutuskan proses penglihatan tersebut. Hal tersebut mungkin saja Ingoson sendiri yang mengatakannya, atau pihak organisasi Amerika yang menyuruh dia mengatakan hal tersebut untuk membuat kaget pihak Uni Soviet. Dari kecurigaan-kecurigaan tersebut, Amerika tetap mengatakan bahwa kecurigaan tersebut tidaklah benar, dan intinya Amerika benar sudah berhasil mendarat ke bulan. Bulan sebenarnya hanyalah bulan yang normal dan tidak memiliki keanehan apapun. Namun kita manusia juga sangat penasaran, kenapa sudah lewat 40 tahun lebih manusia tidak pergi ke bulan lagi? Dari teknologi yang dimiliki manusia sekarang, pergi ke bulan sudah termasuk lebih mudah daripada 40 tahun yang lalu. Dan bahkan bila terus melakukan penelitian untuk 40 tahun berikutnya, mungkin saja manusia bisa berangkat ke bulan untuk jalan-jalan. Tetapi Amerika juga menjawab pertanyaan ini. Amerika mengatakan bukannya kita tidak ingin pergi ke bulan, tetapi karena terlalu banyak uang yang harus dikeluarkan. Misi Apollo pada waktu itu saja sudah menghabiskan 126 miliar US dollar. Namun ada orang yang mengatakan kalau memang benar menghabiskan uang yang banyak, tetapi dengan teknologi sekarang seharusnya tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu lagi. Amerika pun lalu menjawab, bukan hanya masalah uang, tetapi karena kita sudah tidak memiliki keahlian tersebut lagi. Data-data dan dokumen yang digunakan untuk pergi ke bulan pada waktu itu semua sudah dihancurkan. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu astronot, Donald Pettit. Dia mengatakan dia juga sangat ingin pergi ke bulan, tetapi sekarang Amerika sudah tidak memiliki keahlian tersebut lagi. Keahlian pergi ke bulan 40 tahun lalu tersebut juga pelan-pelan tidak dipakai, sehingga data-data dan dokumen tersebut dihancurkan perlahan-lahan. Bahkan ada berita yang mengatakan bahwa NASA terus menggunakan baju astronot yang dibikin 40 tahun lalu. Dan mengapa tidak membuat baju astronot baru? Karena alasan menghabiskan uang yang terlalu banyak dan juga keahlian membuat baju astronot tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga terus menggunakan baju lama astronot. Bahkan mereka juga mengatakan akan terus menggunakan baju astronot tersebut sampai 10 atau 20 tahun lagi, sehingga baju astronot tersebut sekarang terlihat kotor. Kita sekarang juga tahu ada satelit yang berada di luar angkasa. Tetapi kenapa tidak menaruh satelit ke bulan lagi? Sebenarnya juga bukan karena seperti itu, karena satelit sekarang rata-rata jarak ke bumi sekitar 408 km, sedangkan jarak ke bulan adalah 384.400 km. Sehingga pada saat di bulan, tetap butuh proses yang besar untuk bisa kembali ke bumi. Ada pilot dari Apollo 14, Edgar Mitchell. Dia juga termasuk salah satu orang yang mendarat di bulan. Dia pada saat tahun 2008 di salah satu acara radio milik Inggris mengatakan, sebenarnya alien itu benar ada. Bahkan 60 tahun lalu pernah mendatangi bumi. Seluruh astronot sebelum mendarat ke bulan juga mendapatkan penjelasan dari alien terlebih dahulu. Sehingga setiap astronot pasti tahu bahwa alien itu adalah ada.